Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia dan bangga sekali pada malam hari ini. Bahagia dan bangga sekali pada malam hari ini. Jujur, dari 12 kepala sekolah yang telah menginjakkan kaki mulai saya sekolah mulai tahun 81 jadi alumni murid di sini hingga sampai tahun ini akan menginjakkan kaki habis masa tugas saya. Kemudian inilah satu-satunya kepala sekolah yang sangat pintar bernyanyi. Tepuk tangan buat Ibu Dr. Ada Evi Triana. Tepuk tangan. Baik. Sekaligus beliau memberikan sambutan tadi kepada kita. Kemudian saya cukup haru dengan suaranya Ibu. Bapak dan Ibu, untuk berikutnya kita dengarkan hantaran kata dari yang terhormat Bapak Irwan Zuldani SEMM DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong lampu. Ya. Marilah selalu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat bagus ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita baguskan lagi begitu. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang jadi tauladan dan panutan bagi kita bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi Rasulullah jama'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 7 Padang. Tadi saya dengar dari 12 SMK beliau inilah yang kepala sekolah yang jadi penyanyi begitu. Tepuk tangan untuk kepala sekolahnya dulu. Kemudian yang kami hormati unsur pimpinan, wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Majelis Guru, staf administrasi yang kami hormati, Bapak Ibu orang tua dari anak-anak kita yang kami hormati, kemudian seterusnya yang kami banggakan dan kami yang sangat berbahagia adalah anak-anak kami siswa SMK 7 Negeri Padang. Saya bersyukur dan merasa senang bisa hadir di sini. Inilah tempat pertama yang luar biasa saya lihat. Ada kemah seni di sini. Ini adalah suatu yang sangat membahagiakan. Jarang saya temui hal-hal seperti ini. Tetapi oleh karena itu, saya dari DPRD Sumatera Barat, sesuai dengan niat dulunya, salah satunya adalah untuk ikut berkontribusi mendukung program-program sekolah. Nah, inilah satu-satunya SMK SLTA di Kota Padang ini dari anggaran pokok-pokok pikiran saya tahun 2025 ini bisa dianggarkan untuk 2 jenis kegiatan. Lebih kurang 800 juta. Insya Allah nanti habis lebaran atau sekitar Juni atau Juli, dana 800 juta itu bisa kita manfaatkan. Yang pertama adalah untuk renovasi dan termasuk renovasinya loteng. Saya dengar sekolah di sini lotengnya panas ke siang hari ya. Ya, jadi itu yang prioritas, termasuk juga pembenahan
tempat ini supaya jadi lebih bagus lagi sesuai dengan anggaran yang ada. Lalu yang kedua adalah juga saya menyediakan anggaran untuk SMK 7 ini untuk komputer. Anggarannya juga 400 juta komputer nantinya. Saya tidak tahu berapa buah dapat komputer nantinya. Tergantung nanti hitung-hitungan oleh Dinas Pendidikan bersama nanti sekolah. Tentunya kita bersyukur semua bahwasanya kami dari pemerintah daerah Sumatera Barat melalui DPRD akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan karena ini adalah cikal bakal bagi kita semua, bagi masyarakat Sumatera Barat. Terutama sekali adalah anak-anak yang memiliki bakat seni, ya bakat seni, karena pekerjaan itu bukan hanya menyangkut di kantor, bukan menyangkut di proyek dan dimanapun, tetapi adalah kehidupan itu di semua sektor, termasuk juga industri seni. Apalagi Sumatera Barat ini daerah tujuan wisata oleh pemerintah pusat, tentunya kegiatan seni ini juga menjadi bagian yang sangat menentukan tertarik atau tidak tertariknya para wisatawan lokal maupun wisatawan asing datang ke Sumatera Barat. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada adik-adik kami, selalulah bekerja keras untuk latihan. Karena kalau tidak ada ilmu, tidak ada skill, tidak ada knowledge, yakinlah adik-adik, kalau adik-adik semua menjadi orang pemalas, hasilnya nanti juga akan jadi pemalas. Karena saya merasakan kunci keberhasilan itu tidak datang dengan orang santai, orang pemalas. Keberhasilan itu datangnya dari kerja keras. Jadi kerja keras itu tidak memungkiri hasil. Ya, kerja keras tidak memungkiri hasil. Saya atas nama pribadi dan anggota DPRD Sumatera Barat mendoakan supaya adik-adik semua dalam keadaan sehat, terhindar dan jauh dari kegiatan-kegiatan negatif yang dapat merugikan kita semua, terutama sekali adalah keluarga adik-adik yang nantinya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon maaf atas kekalahan dan kekilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, banyak tertumpang harapan kita, insya Allah terwujud cita-cita kita yang disampaikan dari Bapak Haji Irwan Zuldani tadi. Semoga Medan Balindung ini akan lebih nyaman lagi di kala siang hari kita pertunjukan di sini. Bapak dan Ibu, awal jumpa kita berikutnya, mari kita tampilkan karya musik populer dari kelas 12. Karya-karya yang tampil pada malam hari ini adalah yang terbaik daripada uji kompetensi. Kami akan menampilkan nantinya untuk semua jurusan yang ada di SMK Negeri 7 Padang ini.
Baiklah, selamat malam untuk tamu yang terhormat dan guru-guru dan teman-teman semuanya. Selamat malam ya. Kali ini kami akan membawakan suatu buah lagu karya kami yang berjudul Hidup. Selamat menikmati.
Lanjut gak nih? Everyone gets, I'm a falling on it. The sky like a shooting sky, like a tiger, right on the low and the river deep. I'm losing time, passing by. I'm letting you get by. I gotta go. You're stopping me. I'm ready to the sky. Yeah, the wonder of you. Don't slow me down if you wanna have a good time. I finally got out. Don't stop me now if you wanna have a good time. Just give me a time. Don't stop me 'cause I have it a good time. Don't stop me 'cause I have it a good time. I don't wanna stop at all. Don't stop, every good time, good time. Woo! Just give me a time. Stop me, but good time. Don't stop me, that's not everyone good time. I don't wanna stop the
Berikan tepuk tangan yang meriah buat jurusan musik populer yang rasanya mestinya pada malam hari ini kita akan tampilkan yang terbaik. Tetapi sesuai dengan tim penguji eksternal, mereka semua kelompok adalah yang terbaiknya sehingga susah memisahkan antara yang baik dan yang kurang baik. Dan saya sapa dulu, selamat datang Bapak Joko Purnomo yang selaku pengawas SMK yang hadir ini, yang mengunjungi acara Arkem di SMK Negeri 7 Padang ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ananda semuanya, beralih kita kepada jurusan tertua di SMK Negeri 7 Padang ini, mulai dari nama Kokar, SMKI sampai SMK Negeri 7. Kita balikkan perhatian kita kepada jurusan Karawitan. Tepuk tangan yang meriah buat jurusan Karawitan.
padang nyobun tabah bayang-bayang. Solo silayo cawan pinggan bari batata oi batang padi. Solo silayo cawan pinggan bari batata batang padi. Haro derono tarang bulan narito nyalo bapa dami.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat jurusan Karawitan. Baik, ya. Jurusan ini adalah jurusan yang tertua, termasuk jurusan kedua yang tertua di SMK Negeri 7 Padang. Kemudian tepatnya pada tahun 2004, kami masih menjadi staf pengajar. Cek, ya. Kemudian bersama almarhumah Ibu Farida FZ, kemudian mendirikan sebuah jurusan yang sangat relevan kaitannya dengan seni pertunjukan, jurusan tata kecantikan rambut dan kulit. Pada malam hari ini kita tampilkan beberapa kebolehan dari jurusan kecantikan. Si Julko apa aja lah. Kejalah ke cici itu. We only got 4 minutes to say the words.
seni kecantikan. Bapak dan Ibu hadirin undangan yang kami hormati, pada kesempatan ini kemudian kita merakit rangkaian acara demi acara seperti yang tadi mungkin Bapak pengawas, mungkin Bapak Dewan mungkin yang masih hadir bersama kita sangat daripada mempersatukan mereka dari sekian jurusan hingga tampil di atas ini. Inilah yang kami kerjakan selaku pekerja-pekerja seni yang ada di SMK Negeri 7 Padang. Sekali lagi tepuk tangan buat SMK Negeri 7 Padang. Oke, ya. Baik Bapak dan Ibu, ternyata jurusan tari ini adalah mereka yang sangat manja. Di dalam jurusan ini mereka butuh ruangan yang sangat besar, kemudian butuh panggung yang sangat hari ini. Kemudian kita tampilkan karya pertama Langkah Gadih Kasawah jurusan seni tari.
tepuk tangan yang meriah buat Jurusan tari. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, kemudian akan setelah kita tampilkan tadi beberapa jurusan dari jurusan seni tari, jurusan musik, jurusan karawitan. Pada kesempatan ini dari jurusan yang termuda melanjutkan sebuah talk show pada malam hari ini, jurusan produksi dan siaran program pertelevisian. Kita alihkan Pak. Inilah dia jurusan PSPP dari kelas 12. Kita saksikan. Selamat yang mulia.
suci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik dong tentunya. Nah, selamat datang kami ucapkan di Talk with Gen Z, talk show kekinian yang bakal ngasih tahu kalian banyak hal tentang dunia Gen Z. Bersama saya Fanny Octavia dan rekan cantik saya Arsis Labila. Nah, di sini sih kita bakal ngobrolin bagaimana sih perjalanan kita dalam mengejar dunia karir sekaligus menghadapi tantangan dunia pendidikan yang selalu berubah-ubah. Sangat menarik ya, Van? Wah, menarik banget nih sih. Jadi, pada talk show kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan loh dengan kehidupan generasi muda sekarang. Jadi, mungkin teman-teman semua sudah pada merasakan atau lingkup pertemanannya sudah pada merasakan nih. Jadi, judul talk show kita kali ini adalah Diskrepansi Antara Pendidikan dan Pekerjaan Gen Z. Nah, betul sekali nih. Jadi, pada akhir ini kita sering mendengar cerita anak muda yang baru lulus dan mereka terkejut ketika masuk ke dunia kerja. Bahkan nih, ada yang merasa dunia kerja itu sangat keras dan penuh dengan tantangan. Dan mungkin itu adalah suatu yang mungkin kalian rasakan pada saat ini. Nah, bahkan ya Ci, banyak orang yang merasa bahwa apa yang mereka pelajari di bangku pendidikan dengan apa yang mereka butuhkan di dunia kerja sekarang itu sangat berbanding balik nih. Padahal setelah kita perhatikan dengan seksama lagi, tuntunan di dunia kerja sekarang yang sangat berkembang jauh lebih membutuhkan tenaga kerja yang lebih praktis, yang jarang ada di kurikulum pendidikan formal sekarang. Nah, jadi teman-teman, bisa kita bilang bahwa di antara pendidikan dan pekerjaan itu memiliki perbedaan yang sangat besar. Seperti misalnya nih, di sekolah kita belajar banyak sekali teori. Dan di pekerjaan kita dituntut untuk bisa langsung action. Dan kadang itu adalah keluhan bagi para Gen Z saat ini, Fanny. Nah, itu keluhannya ya sih. Iya. Nah, Fanny sih setuju nih teman-teman. Nah, teman-teman semua, sebelum kita lebih dalam lagi nih menggali dan membahas tentang diskrepansi ini, kita sudah mengundang bintang tamu kita loh yang pastinya berkompeten di bidang ini. Beliau ini merupakan seorang ahli dalam pengembangan karir generasi muda. Bahkan beliau ini sudah mempunyai banyak sekali pengalaman kerja secara langsung dengan generasi muda. Beliau ini merupakan seorang penelaah di bidang kurikulum PSMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Selamat datang Ibu, kami ucapkan di Talk with Gen Z kita kali ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Apakah ada rintangan tadi ketika menginjak di sini? Kami sangat senang sekali bertemu dengan Ibu kali ini.
Sebenarnya kami pengen tahu nih Bu, pengenalan Ibu lebih jelasnya. Kami hanya tahu nama Ibu nih. Iya, baik. Baik, terima kasih. Terus Fani dan Tasih. ya, luar biasa ya. Maksudnya. Saya tadi diperkenalkan ya nama saya ya. Terlebih dahulu saya sapa di semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang semuanya. Semoga kita sehat semua ya. Saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya tadi sudah diperkenalkan, nama saya cukup 5 huruf aja, Anita ya kan. Dan saya pendidikan S1 saya di jurusan bimbingan konseling UNP Padang. Kemudian saya mengambil S2 di jurusan Magister Manajemen Universitas Islam Sumatera Utara. Ya, S2 saya. Dan saya berkecimpung mulai dari guru, kemudian kepala sekolah, kemudian sampai saya ke kantor yang membawahi seluruh kepala SMA dan SMK. Dan saat ini saya bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, urusan kurikulum penelaahan teknis kebijakan kurikulum untuk SMK. Alhamdulillah. Jadi sekarang saya bahagia berada bersama dengan Gen Z dari SMK Negeri 7 Padang ya. Kami pun merasa senang Ibu dapat mengundang Ibu di talk show kami kali ini. Ya, saya juga sangat senang diundang. Alhamdulillah ya Bu, sama-sama senang. Terima kasih ya. Nah Bu, jadi sebelumnya nih, kami pengen tahu nih tentang diskrepansi. Iya. Jadi apa saja sih Bu contoh diskrepansi yang sering terjadi, yang paling umum terjadi gitu Bu di pendidikan dan pekerjaan Gen Z Bu? Mau dijelaskan Ibu? Ya, baik. Kita semua terlebih dahulu kita harus tahu semua ya diskrepansi itu apa ya kan. Diskrepansi itu artinya adalah terjadinya perbedaan. Ya kan, perbedaan. Kalau di pertama adalah ketika kita dikasih pekerjaan, siap. Saya bisa, siap, dan dalam hati saya bisa. Terserah bagaimana cara mengerjakan, apakah buka Google atau bertanya kepada orang yang lebih tahu atau bagaimana. Cari solusinya. Karena setiap pekerjaan, setiap masalah pasti ada solusi. Berarti harus selalu mencoba gitu ya.